Oke, selamat datang. Sekarang kita ada di tanggal 29 Desember 2025. Tinggal hitungan hari lagi loh. Tepatnya 2 Januari 2026, jantung sistem hukum kita di Indonesia ini bakal berubah total. KUHP alias Kitab Hukum Pidana yang ngatur soal hukuman, dan KUHP yang ngatur cara menegakkan hukumnya, semuanya bakal ganti. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah analisis investigatif yang bertanya, sebenarnya apa sih arti dari perubahan besar ini? Yuk kita dalami. Jadi pertanyaan utamanya, dan ini inti dari investigasi kita kali ini, jangan-jangan semua aturan baru ini justru kayak membentangkan karpet merah buat para koruptor. Ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Ini adalah hasil dari sebuah investigasi mendalam. Dan kesimpulan dari investigasi ini, jujur, cukup bikin kaget. Gabungan KUHP dan KUHP yang baru ini, katanya, malah menciptakan sebuah ekosistem yang sempurna banget buat para koruptor. Risikonya dibikin rendah, tapi untungnya tetap gede. Loh, kok bisa gitu? Yuk kita lihat buktinya satu persatu. Oke, kita mulai dari bukti yang pertama ya. Sebut saja ini bukti A, diskon hukuman yang diberikan secara sah oleh negara. Ini bukan main-main loh, bukan interpretasi, tapi beneran tertulis hitam di atas putih di KUHP yang baru. Coba lihat ini deh, bisa dibilang ini hadiah paling besar dari aturan baru ini. Buat korupsi yang merugikan keuangan negara, hukuman penjara minimalnya itu dipotong setengahnya, 50%. Dari yang tadinya minimal 4 tahun, sekarang jadi cuma 2 tahun. Ini perubahan yang gila-gilaan kan? Penurunan dari 4 tahun ke 2 tahun ini punya konsekuensi yang kalau dipikir-pikir agak absurd. Menurut analisis ini ya, seorang koruptor yang nilap miliaran rupiah, itu sekarang ancaman hukuman minimalnya lebih rendah daripada seorang pencuri ternak. Coba kita renungkan dulu sebentar. Dan bukan cuma penjara loh, sanksi duitnya, dendanya itu juga dikecilin habis-habisan. Denda minimal yang tadinya 200 juta rupiah, sekarang anjlok jadi cuma 10 juta rupiah. Itu turunnya lebih dari 90% loh. Nah, kutipan ini bener-bener ngegambarin betapa nggak berartinya hukuman baru ini. Denda 10 juta rupiah buat seorang pejabat yang korupsi proyek gede? Ya ampun, itu kan cuma seharga makan siang bisnis mereka. Sama sekali bukan sesuatu yang bikin kapok. Efek jelannya itu hilang total. Dan polanya ini terus berlanjut loh, nggak berhenti di situ aja. Bahkan buat kasus gratifikasi atau suap, hukuman maksimalnya pun ikut dipotong. Dari yang tadinya 5 tahun, sekarang jadi cuma 4 tahun. Kelihatan kan polanya? Konsisten banget ke arah yang lebih ringan. Oke, cukup soal hukuman. Sekarang kita pindah ke bukti kedua. Jadi kalau tadi KUHP itu melemahkan hukumannya, nah KUHP yang baru ini justru mempersulit proses penangkapannya. Intinya ini soal gimana senjatanya para penegak hukum itu sengaja ditumpulkan. Operasi tangkap tangan atau OTT yang selama ini jadi hantu paling menakutkan buat para koruptor, sekarang ini secara sistematis dibikin tumpul. Elemen kuncinya itu kan kejutan dan kecepatan. Nah, dua hal itu justru dihilangkan lewat aturan birokrasi yang baru. Nah, ini dia nih pemain utamanya. Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau disingkat HPP. Figur baru ini sekarang jadi semacam gerbang birokrasi. Semua tindakan yang butuh cepat kayak penggeledahan atau penyitaan yang tadinya bisa satset sekarang harus berhenti dulu. Minta izin tertulis dari HPP. Coba deh bayangin senario ini. Penyidik lagi ngawasin ada transaksi suap di sebuah rumah, tengah malam. Dulu mereka bisa langsung grebek. Nah, menurut aturan baru ini, mereka nggak bisa. Mereka harus bikin surat dulu, diajukan ke HPP, terus nunggu izin tertulisnya keluar. Selama nunggu itu, kira-kira apa yang terjadi? Ya jelas, si pelaku punya waktu emas buat ngilangin semua barang bukti. Penyadapan juga sama. Padahal ini kan jantungnya operasi senyap ya. Sekarang dibikin ribet banget. Mesti ada izin hakim yang detail. Dan yang lebih bahaya, proses minta izinnya itu sendiri bisa-bisa malah bocor ke target. Kalau ada salah prosedur sedikit aja, semua hasil sadapan itu bisa dianggap nggak sah di pengadilan. Sia-sia kan? Oke, sekarang kita masuk ke bukti yang ketiga. Dan ini mungkin yang paling kontroversial. Sebuah fitur baru yang menurut laporan investigasi ini bisa jadi celah buat jual beli keadilan secara legal. Namanya itu jalur khusus. Ini sebetulnya adopsi dari konsep plea bargain. Tujuannya sih kedengarannya bagus ya, buat mempercepat proses pengadilan. Jadi kalau terdakwa ngaku salah buat kasus yang ancamannya di bawah 7 tahun,
Dia bisa dapat sidang kilat plus diskon hukuman. Tapi, coba perhatikan syarat kuncinya, di bawah 7 tahun. Nah, disinilah celahnya. Gini cara kerjanya nih. Misal ada pejabat ketangkap korupsi besar yang ancamannya di atas 7 tahun. Nah, dia bisa nego nih sama oknum jaksa supaya didakwa pakai pasal yang lebih ringan, yang ancamannya di bawah 7 tahun. Begitu pasalnya diubah, dia tinggal ngaku bersalah di depan hakim. Otomatis dia langsung masuk ke jalur khusus ini. Hasilnya, sidangnya cepat, senyap, aibnya nggak kebongkar kemana-mana. Dan hukumannya langsung didiskon. Ini kayak jalan tol menuju keringanan hukuman. Jadi, kalau kita kumpulin semua bukti yang udah kita lihat tadi, semuanya balik lagi ke kesimpulan awal dari analisis investigatif ini. Setiap perubahan hukum ini punya akibat langsung. Hukuman minimal dipotong setengah, ya hasilnya resiko buat koruptor jadi lebih kecil. Denda diturunin drastis, ya biaya buat korupsi jadi lebih murah. Proses penggerebekan dibikin lambat, ya peluang buat kabur jadi lebih gede. Ini semua membentuk sebuah ekosistem korupsi yang baru. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau berdasarkan semua fakta yang udah kita lihat, sebuah sistem hukum pada saat yang bersamaan sengaja mengurangi hukuman, mempermurah denda, dan mempersulit penangkapan, pertanyaannya bukan lagi ini baik atau buruk, tapi lebih ke siapa sebetulnya yang pada akhirnya paling diuntungkan dari semua perubahan ini.